Selamat sore. Kali ini kita kedatangan masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumeneb yang hari ini sampai detik ini masih mengalami keterbelakangan, dalam artian belum terjangkau aliran listrik. Ini fenomena klasik tapi belum terjawab sampai sekarang. Nah, kemudian sejauh mana kemudian peran pemerintah dalam menyukseskan agenda pembangunan? Salah satunya adalah terkait dengan penerangan lampu di kepulauan sehingga tidak gelap gulita tapi terang benderang, karena faktor kelistrikan ini juga akan mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat dan juga karena sekarang era digital ini akan berpengaruh, berdampak terhadap pendidikan Merdeka Belajar yang berbasis digital itu. Ya, terima kasih kepada tamu-tamu kita bagi berita.id sudah hadir kali ini dua tokoh masyarakat Kepulauan Pagerungan Kecil, Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumeneb. Yang pertama adalah tokoh pemuda, namanya Mas? Pak Rahim. Pak Rahim ya. Yang kedua adalah Pak Kades Halilur Rahman. Pagerungan Kecil Halilur Rahman. Oke. Terima kasih kedatangannya di kantor bagi berita.id. Baiklah, kita sangat apresiatif kedatangan dua tokoh ini yang sudah sudi hadir di sini untuk memperjuangkan masyarakat di kepulauan yang hari ini masyarakat di sana tidak tersentuh oleh PLN. Ini sebenarnya seperti apa Pak Kalibun? Gambaran umumnya masyarakat di sana ada berapa sih kemudian misalnya masyarakat yang tidak teraliri listrik sampai sekarang? Kemudian ada berapa kakak, ada berapa rumah, sehingga ini seperti apa Pak Kalibun? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Kami sampaikan, pertama, Desa Pagerungan Kecil itu masuk ke Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumeneb, di mana jumlah penduduknya kurang lebih 6.800 dengan jumlah kakak kurang lebih 2.000 dan jumlah rumah sebanyak 1.600. Adapun tentang penerangan, sampai saat ini kami mengelola PLTD yang jelasnya dikelola oleh BUMDes Desa Pagerungan Kecil, dan kurang lebih 2 bulan sudah tidak nyala karena sudah tidak mampu untuk menyalakan karena naiknya BBM. Kemudian penerangan yang ada pula adalah PLTS milik PLN. Milik PLN ini yang menjadi pelanggannya saat ini kurang lebih 500 pelanggan, itu dibagi 2 nyalanya, jadi bergantian. 250 kakak nyala, tapi hanya nyala siang hari ada 3 jam atau sampai 4 jam itu kalau matahari sangat terik. Tapi pada malam harinya tidak sampai 1 jam nyalanya. Ini adalah PLTS yang dikelola oleh PLN. Maka jadi ada 2 ya, PLTS sama PLTD ya? PLTD, betul. Maka dengan kondisi ini kita sangat merugi dari beberapa aspek. Aspek kesehatan, karena tidak memadai tentang kelistrikan ini, karena kita sangat butuh di Pustu. Kemudian pendidikan, di sana ada beberapa lembaga. Pesantren itu ada 4 pesantren, kemudian lembaga yang lainnya, kemudian masjid ada 8, musala ada 10. Itu sangat membutuhkan, termasuk seperti dikatakan tadi, di saat kita akan menggunakan IT, karena saat ini serba digital. Sehingga kadang-kadang kita memfasilitasi lembaga-lembaga yang ada di saat akan membutuhkan seperti ujian, ya, ujian tentang listrik ini. Maka
harapan kami itu sekedar gambaran global bagi pagungan kecil. Besar harapan kami bagaimana supaya kelistrikan ini dapat memadai, terutama kepada pihak PLN karena sudah ada, tinggal mengembangkan atau menambah daya ataupun sesuai dengan program sebelumnya, yaitu program hibrid antara adanya generator dan PLTS. Ya. Itu gambaran umum pagungan kecil. Iya, yang menjadi persoalan bahwa keberadaan pasokan energi listrik ini sangat vital ya bagi masyarakat Kepulauan Pagerungan Kecil ya Pak Kades ya. Sangat vital, kalau bisa saya katakan ini sebuah kebutuhan. Kebutuhan ya. Karena di pagungan kecil itu untuk kebutuhan listrik di samping tadi pendidikan, kesehatan, di sana juga ada pabrik es, ada tiga unit itu sangat membutuhkan listrik yang pada saat ini itu menggunakan genset sendiri. Sehingga harga es itu agak naik. Itu juga sangat mempengaruhi kepada ekonomi nelayan. Sampai sejauh ini ya kan, di Pagerungan Kecil itu PLTD itu masih beroperasi atau tidak? Saat ini seperti saya katakan tadi, sudah kurang lebih 2 bulan tidak beroperasi karena terkendala ya, ada kerusakan, kemudian naiknya BBM saat ini. PLTD ya kan, sejauh ini itu dari tahun berapa Pak Kades kemudian ada upaya pemerintah desa untuk penerangan itu, PLTD beroperasi lah? LTD itu beroperasi dari tahun 2005-2006, dikelola oleh desa. Berarti sampai sekarang sekitar 8 tahunan ya? Betul. Siap. Ya, yang menjadi keluhan dari masyarakat kepulauan ya kan, bahwa hari ini PLTD sudah macet kan begitu? Artinya lampu penerangan listrik di sana ini sudah terganggu. Ini terancam kepulauan masyarakat Pagerungan Kecil gelap gulita ya, begitu kira-kira ya. Betul. Karena keberadaan PLTS tidak mumpuni untuk mengcover kebutuhan lampu listrik itu. Seperti apa Mas sebenarnya ini persoalan dari awal, Mas Rahim ini, keberadaan upaya lah dari keluhan dari masyarakat kepulauan ini memperjuangkan listrik di kepulauan. Ya, terima kasih. Saya mungkin mewakili masyarakat dan pemuda kecil terkait topik kita hari ini kan, bagaimana mengupayakan penerangan di pagungan kecil itu sendiri. Upaya-upaya masyarakat bukan hanya dari generasi kami, bahkan generasi sebelum kami sudah berupaya kepala desa terdahulu dari tahun 2000-an sudah berupaya bahkan membentuk tim pada saat itu tahun 2005 sampai 2006, akhirnya dinamakan tim 9 pada saat itu. Dan alhamdulillah berhasil mengupayakan melalui perpanjangan tangan Pak Jakpar pada saat itu, menyambungkan kepada Bapak Bupati untuk disambungkan komunikasi dengan pihak perusahaan minyak gas di Pagerungan Besar. Akhirnya disepakatilah sharing untuk pengadaan. Saya tidak tahu betul berapa sharingnya, pemerintah daerah berapa, kemudian pihak perusahaan berapa. Yang jelas pada saat itu jaringan, kemudian unit mesin itu sendiri sampai menyala. Pada saat itu hanya 1 unit mesin, dan berkembang di pemerintahan Haji Hujeng pada saat itu sebelum Ustadz Halilur Rahman, pembelian unit mesin sekitar 350 juta, mesin baru. Alhamdulillah berjalan lagi, dan sampai saat ini kita sudah tidak mampu lagi. Jadi itu upaya pemerintah desa untuk bagaimana menerangi sama
sama pihak perusahaan. Pihak perusahaan ya, perusahaan eksplorasi migas. Dalam hal ini sekarang kita sebut Kangean Energi. OPTK ya. Iya. Oke. Begini Mas, itu upaya untuk kemudian lahirnya PLTD ya, pertama kali di Kepulauan nyala, kan begitu, listrik nyala. Sebelum kemudian itu nyala, apa saja sih sebenarnya keresahan masyarakat kepulauan? Ini kan sebelumnya gelap gulita ini, pakai lampu petromak atau lampu taplek ya. Itu dari tahun berapa ini sebenarnya memperjuangkan itu? Ini kan kalau melihat tadi baru 1 tahun sudah nyala kan begitu. Ini sebenarnya gimana Mas? Sebenarnya kalau mulai memperjuangkan itu, saya bilang tadi bahwa mulai tahun 2000-an memperjuangkan. Tapi yang jadi ironis hari ini, yang terjadi adalah bagaimana sampai saat ini kami belum betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat daratan hari ini. Di tengah-tengah hampir 30 tahun oil and gas berada di daerah kami, itu lantas hari ini kami belum merasakan belum merasakan terang bagaimana daerah kami, Pagurongan Besar dan Pagurongan Kecil ini menyumbang energi buat negara. Lantas sampai 30 tahun kami menyumbang energi buat negara ini, lantas hari ini kami belum bisa merasakan energi yang seutuhnya. Di mana program pemerintah kita tahu bahwa 2020 Indonesia terang dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Kades bahwa hari ini adalah masa digital, kita semua berakses digital itu butuh listrik. Jadi ketika pemerintah menginginkan akses itu berjalan dengan lancar, ya tolong perhatikan juga di daerah kami kan gitu. Mungkin itu sebagai pengantar. Artinya di kepulauan ini sebenarnya ada perusahaan yang menghasilkan duit berlimpah, katanya begitu ya. Perusahaan yang bergerak di sektor migas, ya kan. Kemudian yang dipertanyakan oleh masyarakat kepulauan adalah kami ini tidak menikmati dari hasil proyek pembangunan itu, kan begitu kira-kira ya. Proyek eksplorasi itu. Nah, kalau boleh tahu Mas, proyek eksplorasi migas pertama kali di Pagurongan Kecil ini tahun berapa sih? Kalau tidak salah itu sekitar tahun 90-an. 90-an. Saya dapat informasi dari senior saya kerja. Saya juga hampir 8 tahun kerja di migas, tapi tidak di sini. Saya kerja di Kalimantan. Informasi dari senior saya itu tahun 88 sudah mulai seismik dan sebagainya, dan tahun 90-an mulai dieksplorasi, mulai produksi. Nah, sampai mulai dari situlah daerah Pagurongan Besar dan Pagurongan Kecil ini sebagai ring 1 dan ring 2 dieksplorasi. Lantas 30 tahun kami masih seperti ini. Artinya di tahun 90-an apakah masyarakat di Pagurongan ini tidak bergerak gitu loh untuk memperjuangkan, ini kan kekayaan kita mau dikeruk gitu loh. Kekayaan Pagurongan Kecil ini mau dieksplorasi, mau dikelola gitu loh. Tidak bergerak untuk memperjuangkan, masa kita nggak ada lampu penerangan listrik saja tidak dapat, kan begitu? Itu gimana Mas? Ada nggak? Semestinya begini, Mas. Semestinya kita sudah tidak perlu bergerak saja. Harusnya pihak pemangku kebijakan atau pihak perusahaan itu sendiri sadar akan kedudukan mereka, kan gitu. Bagaimana kami dieksplorasi tanpa kami teriak pun harusnya sudah kami rasakan, kan gitu. Walaupun tidak bisa kami nafikan bahwa CSR hari ini ya berjalan juga. Tapi kan apa yang dimaksudkan kepala desa bahwa lampu atau penerangan itu hari ini adalah merupakan kebutuhan primer, bukan lagi kebutuhan sekunder, karena segala kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan itu ada link and match-nya ke kelistrikan ini. Jadi seperti itu yang. Ini Pak Kades ya. Tadi ada keluhan atau itu menjadi sebuah tuntutan dari masyarakatnya sampean. Ini tantangan yang harus segera terjawab. Begitu kira-kira Pak Kades. Tantangan ini menurut Pak Kades harus ada upaya serius dari pemerintah daerah, terutama terkecil adalah Pemdas dalam hal ini yang dikomando oleh Pak Kades. Ini apa saja sih sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk bagaimana kemudian Pagurongan Kecil ini kembali terang benderang, kan begitu? Ini seperti apa Pak Kades, bisa jelaskan? Baik, sebenarnya usaha-usaha sudah kita
maksimalkan. Pertama lewat PLN, kita sudah berapa kali ke UP3 Pamekasan, bagaimana supaya ada penambahan daya. Kemudian pernah juga di saat Wakil Bupati berkunjung di Pagunan Kecil, saya juga pernah menyampaikan hal ini, bahkan beliau sempat ke lokasi PLN itu sendiri yang digerakkan oleh PLTS itu. Pernah, bahkan upaya-upaya itu juga kemarin kita sudah kirim surat ke DPRD untuk audiensi. Mungkin ada akses dari sana, tapi jadwalnya masih belum ada, masih tertunda. Dan upaya selanjutnya insya Allah juga kita akan mengupayakan bagaimana supaya ada kita bertemu dengan PLN distribusi Jawa Timur. Itu insya Allah akan kita lakukan. Pertanyaannya adalah, Pak Kades selaku pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan paling bawah, Pak Kades kan punya pemimpin atau pemerintahan atau atasan yang lebih tinggi. Dalam hal ini konteksnya pemerintah daerah adalah bupati. Kenapa kemudian ini tidak disampaikan ke bupati misalnya? Sudah dilakukan belum upaya-upaya seperti itu? Sebagaimana saya sampaikan, kalau secara langsung ke Pak Bupati memang belum secara langsung, tetapi untuk kepada Wakil Bupati sudah secara langsung, baik itu pada saat forum, kemudian pada saat di rumah, seperti saya katakan tadi, bahkan kita secara bersama-sama kemarin ke lokasi PLTS yang dibangun di Pagunan Kecil. Artinya pemerintah daerah saya kira sudah memahami dan sudah mengetahui bagaimana kondisi kelistrikan di Pagunan Kecil. Apa langkah-langkah dari pemerintah daerah? Paling tidak ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah yang dijanjikan dalam hal ini kepada masyarakat Pagunan Kecil atau dalam hal ini kepada Pak Kades? Sebenarnya sejak awal saya diangkat menjadi kepala desa kemarin, awal tahun 2020, itu kita sudah diundang, sebenarnya sudah kegembiraan yang ada pada kami. Sudah diundang 2 desa, Pagunan Kecil dengan desa Sepanjang. Pada saat itu rapat dengan PLN di PLH. Sudah menceritakan ataupun membahas tentang AMDAL. Artinya sesegera mungkin, menurut penyampaian kemarin, segera mungkin di Pagunan Kecil itu sudah ada generator termasuk PLTS itu. Ternyata sampai saat ini belum ada upaya itu. Setiap saat kita mempertanyakan, kemarin memang pada waktu 2020, 2021 memang dalam kondisi secara global kita COVID, itu menjadi alasan pada waktu itu. Ini sebenarnya menarik karena Bupati terpilih yang baru, dalam hal ini Bapak Ahmad Fauzi, dengan jargonnya adalah Bismillah melayani. Ya kan? Ini kan harusnya ada kepekaan, ada respon yang cepat ketika ada problem yang menyangkut kepentingan masyarakat, ya kan? Ini untuk segera direspon, kan begitu kira-kira. Pertanyaan sekarang adalah, Mas Rohim, ya kan? PLTD satu-satunya pembangkit listrik yang menjadi andalan masyarakat di sana selama ini, sehingga beroperasi dari jam 5 Mas ya, jam 5 sampai 5 jam ya. 5 jam. 4 jam setengah sekarang. Iya, beroperasi hanya 4 jam sampai 5 jam dalam sehari semalam, kan begitu. Ini tentu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana yang maunya 24 jam, kira-kira begitu. 30 tahun mereka berjuang, hari ini PLTD saja sudah macet, kan begitu. Apa sih Mas sebenarnya tantangannya sehingga kemudian PLTD ini tidak bisa dilanjutkan gitu loh? Apa masalahnya ini? PLTD ini tidak bisa beroperasi lagi. Pertama adalah sebelum dinaikkan harga BBM saja, sebelum kenaikan harga BBM saja, kita di PLTD itu sudah mengalami kerugian. Setelah tambal sulam bagaimana pemerintah desa mensubsidi operasionalnya, walaupun kadang tagihannya cukup, tapi kan ada operasional per bulannya berapa. Lantas kenaikan BBM, sekarang harga BBM, biar kita sama-sama paham, karena
fenomena di pulau dengan fenomena di kota itu tidak sama. Harga BBM di kepulauan itu 10.000. 10.000 solar ya. Solar itu 10.000. Di mana memang di harga pemerintah kan 6.800, tapi sampai ke pegunungan itu 10.000 ya. Jadi per liter ya. Ya, jadi kita memang di PLTD itu memang sudah tidak bisa dioperasikan lagi karena sangat-sangat rugi. Dengan harga kemarin saja di pelanggan itu per bulan 430 per kWh meter. 430 dengan nyala cuman 4 jam setengah. Ini merupakan kalau kita lihat ini PLN termahal di dunia, bisa saya katakan seperti itu. Hanya nyala 4 jam setengah, kita membayar 430. Oke. Dan daya beli kami, masyarakat kepulauan, apalagi mayoritas adalah nelayan, daya beli kami sangat tinggi. Nggak usah khawatir PLN. Jadi PLTD ini dalam pembelian awalnya apa saja tadi? Pembelian. Iya, alat-alatnya itu apa? Mesin, terus. Ya. Kemudian jaringan. Iya. Apalagi Mas? KWH meter. KWH ya. Itu kan hasil dari sharing ya antara pemerintah daerah dengan Kangen Energi. Iya, PT perusahaan eksplorasi migas itu. Apakah biaya listrik yang harus ditanggung warga itu dibiayai oleh dana sharing itu pemerintah dengan perusahaan itu, atau dibiayai oleh warga sendiri menanggung masing-masing, Mas? Ini seperti apa, Mas? Kalau dana sharing itu untuk pengadaan jaringan, mesin, dan KWH meter, nah itu hanya itu yang didanai, ditanggung oleh perusahaan dan daerah. Nah, kemudian operasionalnya itu ditanggung oleh desa mandiri, makanya PLTD. Ya kan, ditanggung warga, oleh warga. Berarti urunan warga di sini? Ya, urunan 430.000 per bulan, 1 KWH meter. Itu nggak disampaikan ke pemerintah daerah misalnya? Masa tidak ada subsidi atau bantuan lah untuk masyarakat? Dan saya rasa pemerintah daerah itu sering kita juga gaung-gaungkan. Bahkan apa kata Pak Kades sudah menyampaikan langsung ke Wakil Bupati pada saat kunjungan ke Paguran Kecil. Bahkan Wakil Bupati juga langsung melihat sendiri bangunan PLTD, bangunan PLTS itu sendiri. Lantas apalagi yang harus kami sampaikan? Nggak, maksudnya dibiayai saja dulu, dibiaya saja biar tidak ditanggung oleh warga gitu loh. Itu sudah disampaikan, apa kira-kira solusi yang ditawarkan mereka ini? Kami belum menyampaikan seperti itu. Mungkin nanti pada saat audiensi dengan pihak. Tapi idealnya sih sebenarnya bagaimana PLN itu betul-betul maksimal 24 jam. Itu idealnya. Ya, Pak Kelebun, ini kan PLTD sudah tidak bisa diharapkan, padahal ini satu-satunya pembangkit listrik yang ada di sana. Sekarang hanya masyarakat Pagurangan Kecil hanya mengandalkan PLTS ya, yang hanya mampu bertahan 2 jam ya? 2 jam. Sehari semalam, 24 jam hanya bertahan 2 jam. Ini langkah apa, upaya apa yang harus dilakukan Pak Kelebun? Ini kebutuhan mendesak gitu loh warganya. Hanya ada penerangan 2 jam. Ini miris sekali saya kira Pak Kelebun. Apa langkah serius oleh Pak Kelebun ini untuk kemudian masyarakat ya tidak terganggu gitu loh? Kalau persoalan itu karena ini adalah milik PLN, yang beroperasi di sana adalah PLTS tapi milik PLN. Ya, PLN itu notabene kan negara, milik negara. Jadi insya Allah kita akan mengupayakan kepada PLN bagaimana supaya PLN ini menambah dayanya. Karena sangat miris kan, sangat ironis sekali sebuah listrik ataupun penerangan yang dikelola oleh PLN, notabene adalah milik negara, hanya menyala kurang lebih 2 jam itu. Ya, sangat miris sekali. Aduh, sangat ironis sekali bagi kami. Dan sebenarnya sempat ada pertanyaan bagi kami, karena sebagaimana saya sampaikan tadi, jumlah penduduknya sekian, itu jauh lebih besar dibandingkan pulau-pulau yang lain yang ada di sekitarnya. Dan ternyata pulau yang lain itu lebih besar dayanya dibandingkan Paguran Kecil. Bayangkan membutuhkan 1.600 rumah ataupun pelanggan
itu kita hanya mendapatkan 50 kW. Nah, bayangkan, kalau kita hitung-hitung 50 kW itu mungkin hanya bisa menerangi 50 rumah sebenarnya. Dari kebutuhan? Dari kebutuhan 1.600 rumah. Wah, ini. Ya. Kira-kira kemudian ketika ini listrik tidak nyala, hanya mampu bertahan 2 jam. Ini kan sudah jelas Kepulauan Pagerungan kecil ini gelap gulita kan begitu. Apa sih dampaknya ketika kemudian listrik tidak menyala? Apa saja gitu Pak Kades? Saya kira kita sama-sama tahu kalau ketika listrik ini tidak menyala, dampaknya cukup besar. Ya, artinya dampaknya itu kepada semua lini. Iya. Bisa dijelaskan misalnya dari sektor kesehatan. Seperti kesehatan, kita sangat membutuhkan pendidikan, sebagaimana disampaikan tadi, banyak lembaga di sana. Anak-anak kita ingin belajar pada malam hari. Kemudian ekonomi, terutama ekonomi, kita sangat membutuhkan listrik untuk mengembangkan ekonomi yang ada di sana. Karena di sana itu semuanya ataupun hampir semuanya adalah nelayan. Nah, apalagi kita membutuhkan es untuk pembekuan ikan. Pada saat ini harga es cukup menanjak karena menggunakan listrik pribadi untuk pabrik itu. Sangat dibutuhkan. Makanya saya katakan ini adalah kebutuhan, bukan lagi apa tapi kebutuhan. Mayoritas pencarian nafkah masyarakat di sana adalah nelayan, ya Pak Kelebon ya. Yang setiap harinya, setiap bekerja itu membawa es ya, untuk membekukan pendapatannya. Nah, sementara ketika es ini harganya cukup mahal, maka itu juga akan mengurangi. Artinya ketika listrik ini hanya 2 jam kan tidak mampu membekukan es ini. Ini cari es di mana ini Pak Kelebon? Saat ini es itu kita dapatkan di pabrik es yang menggunakan diesel sendiri. Oh, ada ya. Makanya agak mahal es ini karena menggunakan diesel sendiri. Ketika pabrik-pabrik ini menggunakan listrik dari PLN, saya kira jauh lebih rendah. Jadi biayanya. Listrik tidak menyala berdampak cukup vital ya terhadap perekonomian masyarakat di sana ya. Betul, karena biaya operasionalnya juga membengkak kan begitu ya Pak Kelebon. Oke, dari sisi itu bagaimana kalau di sektor kesehatan dengan tidak adanya listrik yang menyala ini? Sektor kesehatan sangat membutuhkan listrik karena pengalaman kami. Kadang ketika ada dirawat untuk malam hari, dia harus membawa penerangan sendiri ke pustu. Di sana masih puskesmas pembantu. Jadi usaha sendiri karena tidak ada fasilitas penerangan di pustu itu sendiri. Jadi sudah dikomunikasikan belum misalnya dengan kepala puskesmas atau dengan komunikasi langsung, koordinasi langsung dengan Dinkes, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb? Untuk itu kita belum komunikasikan, karena cuman kita sharing-sharing dengan kepala pustu yang ada di sana. Kepanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Bupati kan ada Pak Camat di sana. Bagaimana koordinasi dengan Pak Kelebon dengan Pak Camat untuk memperjuangkan listrik menyala kalau bisa 24 jam kan begitu kira-kira? Koordinasi sudah pada awal Pak Camat menjabat sebagai Camat Sapeken, beliau sudah tahu tentang itu pada saat berkunjung ke Paguran Kecil. Bahkan kemarin beliau sempat nelpon langsung ke PLN yang ada di Arjasa Kangean untuk menanyakan hal itu atau mengajukan untuk penambahan daya itu. Kembali ke Mas Rafiq ya. Ini sudah 2022. PLTD sudah mati total, nggak bisa diandalkan karena biaya membengkak ya, biaya operasionalnya. Hanya mengandalkan PLTS. Langkah berikutnya yang coba dilakukan oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dengan pemerintah desa dalam ini Pak, yang di Pak Kades, ini apa? Upaya kolaborasi untuk kemudian secepatnya PLN bisa turun ke sana gitu loh. Iya, makasih. Langkah-langkah awal, banyak langkah yang ingin kita tempuh untuk bagaimana supaya
masyarakat Paguran Besar dan Paguran Kecil itu betul-betul teraliri 24 jam oleh listrik. Upaya pertama, langkah pertama di Oktober ini adalah bagaimana audiensi dengan DPRD, dalam hal ini yang komisi yang berkewenangan dalam hal itu. Kemungkinan mungkin minggu depan kita akan audiensi, karena kita sudah ngirim surat, harusnya minggu ini tapi ditunda mungkin minggu depan. Langkah-langkah ke UP3 Pamekasan juga sudah berapa kali, kemudian mungkin sampai kepada unit provinsi kita akan tempuh, sampai ke pusat pun kita akan tempuh langkah itu, karena seperti saya bilang bahwa listrik itu sudah menjadi kebutuhan primer. Nah, yang ironi lagi, yang ironi hari ini adalah mungkin saya sampaikan dengan berat hati, kami di tengah ladang migas, kami masih status desa miskin ekstrim hari ini. Wah. Nah, jadi ini ya sangat miris mau saya sampaikan, tapi indikatornya juga kami tidak paham indikator dari Kementerian Desa seperti apa, kami tidak tahu. Tapi ini kan sangat ironi, di tengah-tengah ladang migas, kami masih menjadi status kami di Kementerian Desa masih desa miskin ekstrim di 2021 loh. Ya. Kenapa kemudian ketika Mas selaku tokoh pemuda tidak disuarakan saja gitu loh? Kalau kemudian di Pagerungan Kecil ini ada perusahaan yang eksplorasi migas, ya kan? Dijelaskan kepada masyarakat penghasilannya sekian, pendapatannya sekian, masuknya ke pemerintah daerah sekian, sehingga ini bisa dinikmati oleh Pagerungan Kecil gitu loh. Itu tidak disuarakan saja ke pemerintah daerah, Mas? Sebenarnya hal itu terkait persoalan menyuarakan bagaimana keterlibatan perusahaan migas itu di daerah kami. Seperti saya bilang, kami juga tidak bisa menafikan bahwa keterlibatannya juga ada, bisa kami katakan ada, tapi kami berharap perusahaan dan pemerintah daerah hadir lebih untuk kami, sebagai bagaimana kami di ring 2, ring 1, di tengah-tengah sumur oil and gas, kami masih dalam kegelapan. Sementara kalau lihat sendiri di malam hari, di lokasi pengeboran itu terang benderang, kemudian di luar pagar mereka itu gelap gulita. Itu satu fenomena yang sangat-sangat ironis, ya? Ironis sekali. Iya. Mas Rohim ini dari awal selaku tokoh pemuda, ada nggak kemudian keluhan dari tokoh-tokoh pelajar di sana, pemuda ataupun pelajar, ya kan? Kan ini era digital ya, berdampak besar nggak terhadap dunia pendidikan di sana? Ini gimana terkait dengan peningkatan mutu pendidikan ketika kemudian aliran listrik itu tidak menyala? Itu seperti apa? Ada nggak kemudian yang dikeluhkan sehingga? Ya, saya baru saja dapat informasi tadi dari kawan. Sekarang kan lagi proses ujian ya, ujian di lembaga MI dan lain sebagainya. Mereka sangat sekarang kan ujian pakai laptop, kemudian penyesuaian dan lain sebagainya. Mereka sangat kesulitan dalam segi kelistrikan. Mereka harus minjam genset dan lain sebagainya. Nah, apakah fenomena ini yang harus kita lakukan terus-menerus di kepulauan tanpa diperhatikan oleh pemerintah daerah atau yang punya kewenangan dalam hal ini? Jadi saya harap juga bagaimana pemangku kebijakan ini juga memperhatikan bahwa bukan hanya sekedar dari pendidikan, apa yang dikatakan Pak Kades, bahwa ini hampir seluruh problem yang terjadi di masa ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemudian pasar kita dan lain sebagainya itu sangat berimbas kalau memang tidak ada listrik. Tapi ketika ada listrik ini jadi pembanding ya. Sekarang desa kecamatan Sapeken, desa kecamatan Sapeken itu sudah 24 jam. Bagaimana ekonominya berkembang pesat. Jadi ketika pemerintah memang inisiasi untuk mempercepat perkembangan ekonomi ya, tolong perhatikan juga kelistrikan yang menjadi kebutuhan primer saat ini untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi. Apalagi kita sangat tergantung kepada nelayan, kita hampir 70% nelayan. Kita sangat tergantung kepada listrik. Bagaimana kalau es tidak bisa berproduksi,
kita mau bisa apa gitu. Ikan-ikan pada busuk nanti. Mau cari nafkah gimana Mas ya? Begitu ya. Oke. Kebetulan Bupati muda kita Bapak Ahmad Fauzi ini jargonnya Bismillah melayani. Dalam hal ini menurut kacamata Mas Rohim selaku tokoh pemuda Pagerungan Kecil, sudahkah pemerintah hadir dalam posisi ini, Mas? Menjawab keresahan masyarakat misalnya. Kalau saya sempat komunikasi terakhir dengan beliau, saya juga sering komunikasi. Saya sempat komunikasi terakhir dengan beliau bahwa program ini bertahap, tapi yang kami harapkan adalah sebuah jawaban yang nyata, sebuah jawaban yang memang pasti bahwa kapan, kemudian eksekusinya, deadline-nya kapan, agar kami juga di tengah-tengah masyarakat bisa menjawab seperti apa. Jadi kami jika memang sampai hari ini dan besok, kemudian sampai tahun 2023 tidak ada jawaban, saya sendiri bahkan akan melakukan upaya, kita nggak usah melakukan pemilu aja kalau begitu. Kan gitu. Iya. Ini luar biasanya sejak Bupati dilantik bersama Wakil Bupati, sekitar sudah 2000 ya, sekitar 2 tahun sudah kepemimpinan Bupati Ahmad Fauzi ini berjalan. Jadi mengatasi satu sektor saja, energi kelistrikan ini sampai saat ini tidak tuntas gitu loh. Bahkan ini kan sudah 30 tahun berjalan gitu. Ini seperti apa, Mas? Keinginan sampean terhadap Bupati ini? Ya, sesuai dengan jargon beliau, ya. Bismillah melayani. Setidaknya memang di Sumeneb ini unik ya. Ada ratusan pulau yang terdiri dari Kabupaten Sumeneb ini. Ya, memang jangkauannya agak jauh, tapi bukan berarti kami itu dipandang sebelah mata. Kenapa saya katakan kami jangan dipandang sebelah mata? Kami menuntut begini bukan berarti tidak ada alasan. Ya. Ada alasan kami menuntut hal yang layak. Alasan kami adalah kami menyumbang energi. Seperti yang saya bilang tadi. Daerah kami, Pagerungan Besar dan Pagerungan ini menyumbang energi 30 tahun loh. Buat Sumeneb, buat negara ini. Nah, lantas hanya sekedar kami minta penerangan saja. Bahkan informasinya perusahaan migas terbesar ya di Pagerungan Kecil ya? Iya, di Jawa Timur. Oke. Jadi harapan kami hanya itu. Oke, pertanyaan saya fokus, Mas. 2 tahun berjalan kepemimpinan Bupati, apa yang sudah pemerintah lakukan terhadap ini? Yang sudah bisa pemerintah hadirkan di posisi? Kalau secara umum, pemerintah bisa apa gitu, Mas? Ya kami mau lihat apa juga. Kalau daerah kami terus terang ya belum hadir gitu. Iya. Karena kebutuhan yang harus dijawab ya itu kebutuhan primer. Artinya belum ada upaya konkret pemerintah untuk menghadirkan PLN di sana ya? Oke. Siap. Satu lagi, Mas ya. Untuk karena sampean juga mewakili tokoh milenial di sana ya. Untuk dunia pendidikan. Ini kan sangat terganggu ya proses kegiatan belajar mereka. Bagaimana kemudian pemerintah bicara tentang mutu pendidikan ketika kemudian listrik saja tidak bisa diatasi kan begitu. Sementara ini, Mas, apa sih dari kalangan pelajar ataupun pemuda di sana untuk kemudian mengatasi persoalan itu? Apakah sudah ada koordinasi misalnya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini leading sektornya dinas pendidikan misalnya? Sudahkah dilakukan upaya-upaya terkait itu, dibicarakan lah paling tidak? Ya, kalau terkait hal itu saya belum tahu kesananya ya. Tapi fenomena yang terjadi di daerah kami terkait pendidikan yang memang sangat ironis sekali dengan tuntutan sistem pembelajaran hari ini adalah apa yang dikatakan kepala desa, bahwa sistem digitalisasi ini begitu membuat masyarakat kepulauan runyam, ditambah runyam lagi tidak adanya listrik. Iya kan gitu. Aplikasi kemudian
digitalisasi ini sudah runyam, kemudian ditambah runyam lagi kalau tidak ada listrik. Oke lah, kita masih ada keuntungan, ada sinyal. Iya. Masih ada daerah juga yang nggak punya sinyal, nggak ada listrik pula, nggak ada sinyal pula. Kalau listrik mati kan otomatis sinyal nggak ada, Mas. Nggak terganggu ya. Iya kan. Oke. Oke. Saya begini Pak Kades ya kan. Ini banyak kemudian suara-suara jeritan masyarakat yang harus segera terjawab oleh pemerintah daerah, kira-kira begitu Pak Kades. Saya mau tanya satu hal ke Pak Kades kami. Ini kira-kira jarak ke daratan, anggaplah ke kantor bupati di Sumeneb ini dari Pulau Pagerungan Kecil berapa kilo kira-kira? 120 mil. 120 mil. Kalau di kilo kan berapa itu? Kira-kira. Nggak pakai mil karena laut. Iya. Perjalanan kalau laut berapa jam kira-kira ke daratan ini? Kalau kita naik Sabu pagi berangkat, pagi sampai. Sehari semalam ya? Iya. Tapi karena transit tapi. Iya. Ini luar biasa kedatangan kedua tokoh pemuda dan kepala desa dalam hal ini yang sangat jauh di pulau terpencil di ujung paling timur, Pulau Pagerungan Kecil, berkilo-kilo bahkan 120 mil dilintasi hanya untuk menyuarakan kepentingan masyarakatnya. Saya sangat apresiasi dengan kedatangan kedua tokoh ini, terutama Pak Kades misalnya ya. Apa sih harapan ke depan? Mumpung jargonnya Bupati Sumeneb ini Bismillah melayani. Kalau bicara Bismillah melayani, harusnya gerak cepat, ada masalah masyarakat segera dijawab gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan Pak Kades yang menjadi tumpuan aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada Pak Bupati sehingga listrik bisa menyala 24 jam? Sebenarnya sudah banyak langkah yang kami lakukan karena sebagaimana kami katakan tadi bahwa persoalan ataupun inti persoalan di Pagerungan Kecil itu hanya listrik itu. Maka oleh sebab itu berbagai macam langkah kami lakukan, termasuk langkah-langkah seperti ini dan lain sebagainya sudah kami lakukan. Cuman tinggal harapan, kalau istilah Al-Quran itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berusaha maka bertawakkallah. Maka kami hanya bisa mengharap dengan sangat kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi dan pusat, bagaimana supaya secepatnya agar supaya kelistrikan di Pagerungan Kecil ini maksimal seperti di daratan terutama. Paling tidaklah ya, paling tidak satu malam sentuh paling tidak untuk masa-masa dekat ini. 12 jam ya Pak ya, 12 jam untuk malam hari karena kita sangat membutuhkan. Bahkan kita sudah bincang-bincang dengan warga, dengan tokoh masyarakat di sini, kalau memang PLTD yang ada pada saat ini yang dimiliki oleh desa untuk kami hibahkan kepada PLN agar supaya PLN itu bisa mengembangkan kelistrikan di sana, akan kami hibahkan kalau itu ada jalannya. Jadi dalam waktu dekat tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam ini Pak Kades langkahnya akan mengadukan persoalan problem kelistrikan ini ke ke gedung DPRD ya? Betul. Oke. Pak Kades dalam hal ini tentu saja harusnya bersyukur punya tokoh pemuda seperti Mas Rohim yang sudah sangat sangat peduli dan gerak cepat gitu loh untuk memperjuangkan masyarakatnya. Jadi ini Mas Rohim harus digandeng ke depannya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat kepulauan. Insyaallah. Jadi menurut Pak Kades ya kan, ini duet tokoh pemuda dengan pemerintah desa dalam hal ini untuk menyuarakan masyarakat kepulauan. Ketika misalnya nanti setelah dari kantor DPRD ada rekomendasi misalnya ke Bupati, apa yang pengen paling urgent untuk kemudian diperjuangkan kepada Bupati, Pak Bupati? Apa saja yang mau disampaikan? Kira-kira begitu. Pertama, seperti saya katakan tadi, yang paling urgent itu di Pagerungan Kecil adalah tentang kelistrikan ini. Ketika kelistrikan ini sudah maksimal, insya Allah yang lainnya akan berkembang. Kemudian yang kedua mengenai
jembatan dermaga, okay. Karena mobilisasi kapal bongkar muat di sana cukup padat sekali. Karena seperti saya katakan di sana hanya di sana yang ada salah satunya ada pabrik es. Berarti dermaga itu untuk mengatasi sembako itu betul, ya, betul, kebutuhan pokok itu. Yang saat ini dermaga itu terbuat dari kayu. Yang setiap waktu, setiap minggu pasti ada yang direhab. Kalau terkait dengan transportasi lautnya, terkendala nggak? Butuh penambahan armada nggak? Sudah terjadwal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya cukup ya dengan armada yang sekarang ya? Cukup, tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oke. Kalau menurut Pak Kades, selain persoalan kelistrikan, ada lagi nggak yang mau disampaikan ke Pak Bupati? Ya itu tadi jembatan ya. Karena sangat dibutuhkan mobilisasi. Alhamdulillah untuk jalan hanya tinggal beberapa yang belum infrastruktur jalan bagus jalan, ya, sudah lumayan ya. Alhamdulillah ada beberapa, tinggal berapa itu insya Allah akan kita anggarkan di DD saja. Yang kita prioritaskan ini adalah listrik ini, terutama dengan jembatan itu. Oke. Kalau Mas Rohim ini apa kira-kira yang mau disampaikan ke Pak Bupati dalam hal ini? Dengan sekelumit kisah, sejuta kisah ini, problem yang ada di kepulauan. Ya, tentunya kan tidak hanya kelistrikan. Intinya adalah seiring dengan Bapak Kepala Desa, intinya yang menjadi kebutuhan utama adalah kelistrikan karena itu menyangkut kepada problem-problem yang lain, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua seperti juga yang dibahaskan Pak Kades adalah dermaga. Dermaga ini merupakan sebuah pengembangan ekonomi ketika karena kita desa kepulauan, indikasi desa itu maju adalah kita punya dermaga yang mumpuni untuk tambat labu, kemudian muaranya bagus, itu adalah indikasi bahwa transportasi karena kita mobilisasinya adalah laut. Jadi indikasi ekonomi itu maju bagaimana dermaganya harus ya mungkin permanen ke depannya. Dan kita juga tidak muluk-muluk, ya toh kita atasi yang listrik dulu lah. Memang itu yang kami ingin sampaikan kalau memang bisa dipertemukan dengan Bapak Bupati. Jadi ini kan sayang sekali ya ketika kemudian jauh-jauh ratusan mil datang ke kepulauan menyampaikan keluh kesah, tuntutan, problem yang ada di kepulauan. Ketika misalnya datang langsung pulang, ini kan eman. Apakah dalam waktu dekat rencana audiensi itu ke kantor DPRD kepada akan disuarakan kepada wakil rakyat itu akan segera dilakukan dalam waktu dekat? Sudah ada jawaban sih dari sudah bersuratan ya? Iya, sudah bersurat, sudah ada jawaban. Kita kemungkinan akan dijadwalkan di minggu depan karena minggu ini ada beberapa agenda. Kita maklumi juga bahwa sebelum surat kita masuk sudah ada agenda mereka. Jadi kita harap maklum juga, kita menunggu agenda dari mereka, penyesuaian biasanya seperti itu. Dan mungkin kita akan minta rekomendasi ke provinsi dari daerah seperti apa, atau audiensi langsung dengan bupati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, jadi sharing atau audiensi dengan DPRD itu nanti yang akan jadi oleh-oleh ya kepada masyarakat kepulauan, kira-kira begitu ya? Itu. Oke, saya mau tanya satu terakhir, dalam hal ini ketika melakukan sharing dengan atau audiensi dengan para wakil rakyat, kan mereka juga sudah melakukan reses gitu loh. Apa sih, siapa saja yang mau dilibatkan nih? Apakah hanya 2 orang atau melibatkan BPD juga atau bagaimana ini? Iya, kita di situ sudah tercantum ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala desa dan BPD. Sebisa mungkin kita libatkan sebanyak mungkin yang mewakili agar aspirasi yang disampaikan itu maksimal. Harapan Pak Kades kepada wakil rakyat nantinya apa saja ini?
Ya, harapan kita sebagaimana saya sampaikan, karena merupakan wakil rakyat, tempat aspirasi masyarakat, terutama kepulauan dan lebih utama lagi Pagungan Kecil, agar menjadi penyambung lidah kami, kemudian menjadi tempat kami keluh kesah, ya, tempat kami untuk bagaimana supaya ada akses untuk kemana seharusnya kami, atau paling tidak mereka bisa bersuara tentang pulau kami, tentang keadaan pulau kami, terutama tentang keadaan kelistrikan di Pagungan Kecil. Bagaimana supaya mereka bersuara, baik itu ke pemerintah daerah, provinsi, bahkan kalau bisa ke pusat, karena insya Allah beliau-beliau itu punya akses besar untuk hal itu. Saya kira tentu bicara tentang problematika kepulauan ini tidak akan ada habisnya, karena waktu yang singkat ini mungkin tentu akan ada kelanjutan di babak-babak selanjutnya. Yes. Karena banyak persoalan yang harus sebenarnya diangkat untuk kemudian didengar oleh pemerintah daerah. Kami dari bagiberita.id tentunya kedatangan panjenengan ini berdua jauh-jauh, ya kan, hanya ingin menyuarakan kepentingan masyarakat kepulauan. Keluh kisah perjuangan kalian semoga didengar oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, wakil bupati, dan leading sektor yang lain. Jadi demikian harapan yang para pejuang-pejuang masyarakat kepulauan ini untuk kemudian bisa segera direspon oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil pemerintahnya. Demikian diskusi penting, bincang-bincang hangat persoalan kepulauan, sekilas persoalan kepulauan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran bapak-bapak ini.